Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Saptia dengan NIM 1222121200033 dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 5 kelas A. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pragmatik. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu pengertian dari linguistik. Linguistik adalah cabang ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah termasuk struktur, fungsi, dan penggunaan bahasa dalam komunikasi. Ilmu linguistik ini mencakup berbagai cabang yang menganalisis komponen-komponen bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa dalam konteks penggunaannya, yaitu bagaimana makna disampaikan, dipahami, dan ditafsirkan dalam situasi komunikasi tertentu. Pragmatik ini berfokus pada bagaimana faktor-faktor seperti konteks sosial, hubungan antara pembicara dan pendengar, serta intonasi atau nada mempengaruhi interpretasi makna suatu ujaran. Contoh studi pragmatik mencakup penggunaan sindiran, implikatur, maksud tersembunyi, serta pemahaman konteks dan komunikasi sehingga kata atau kalimat bisa memiliki makna yang berbeda tergantung situasi. Tindak tutur. Konsep tindak tutur dalam kajian pragmatik merupakan salah satu konsep yang menjelaskan cara manusia berkomunikasi melalui ujaran. Dalam kajian Chairul Anwar mendefinisikan tindak tutur sebagai tindakan yang dilakukan penutur ketika menyampaikan ujaran kepada lawan bicaranya, yang mencakup makna dan tujuan ujaran itu sendiri. Tindak tutur terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tindak lokusi adalah tindak tutur yang berhubungan dengan makna dari ujaran itu sendiri, yaitu apa yang dikatakan penutur secara literal. Ini adalah tindak tutur yang melibatkan penyampaian informasi atau pernyataan tanpa maksud tertentu yang lebih dalam. Nah, contoh tindak lokusi itu, seorang guru mengatakan, hari ini akan membahas tentang sejarah kemerdekaan. Nah, dalam tindakan lokusi itu, guru hanya menyampaikan informasi bahwa topik pembelajaran hari ini itu adalah tentang sejarah kemerdekaan. Lalu ada ilokusi. Nah, tindak ilokusi ini adalah tindak tutur yang mengandung maksud tertentu dari penutur. Maksud ini bisa berupa memerintah, meminta, bertanya, berjanji, menasihati, atau yang lainnya. Dalam ilokusi, ujaran memiliki makna tambahan yang dipahami lawan bicara sebagai maksud tersirat dari penutur. Nah, contoh dari tindak ilokusi ini adalah seorang teman berkata, "Kamu punya pulpen tidak?" Nah, kalimat ini secara lokusi adalah pernyataan, namun secara ilokusi ini maksud menunjukkan maksud bahwa teman tersebut ingin meminjam pulpen. Jadi meskipun dia bertanya, maksudnya sebenarnya adalah permintaan meminjam pulpen. Lalu yang terakhir itu ada perlokusi. Nah, tindak perlokusi itu adalah tindakan tutur yang merujuk pada efek atau dampak ujaran terhadap lawan bicaranya. Perlokusi adalah efek yang dihasilkan dari ilokusi yang bisa berupa pengaruh,
kesan, atau tanggapan yang disarankan atau dilakukan oleh si lawan bicaranya itu. Nah, di sini ada contoh dari perlokusi. Seorang guru berkata, "Jika kalian tidak mengerjakan PR, kalian tidak akan naik kelas." Nah, dalam hal ini, tindak perlokusi itu mungkin membuat para siswa takut atau termotivasi untuk mengerjakan PR agar tidak gagal naik kelas. Efek atau dari dampak dari pertanyaan guru itu yang disebut sebagai tindak perlokusi. Ini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang prinsip Maxim Grace. Nah, maksud dalam prinsip Grace ini adalah aturan-aturan dalam percakapan yang bertujuan agar komunikasi berjalan dengan lancar, dengan jelas, dan efisien. Nah, prinsip ini terdiri dari 4 maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevan, dan maksim cara. Nah, berikut penjelasan tentang maksim-maksim dan contoh serta pelanggaran dari masing-masing maksim. Nah, yang pertama itu ada maksim kuantitas. Nah, maksim kuantitas ini mengharuskan penutur memberi informasi yang cukup dalam percakapan, tidak terlalu sedikit ataupun berlebihan. Nah, dari contoh maksim kuantitas ini adalah seorang ayah bertanya, "Apa kamu sudah makan?" Dan dijawab, "Ya, saya sudah makan siang tadi." Nah, jawaban ini cukup jelas ya, dan informasinya informatifnya itu tidak tanpa berlebihan. Nah, pelanggaran maksim kuantitas ini pertanyaan yang sama dijawab dengan ya tanpa informasi ditambah. Nah, jawaban ini terlalu singkat dan mungkin kurang memuaskan lawan bicara yang ingin tahu lebih lanjut, atau sebaliknya jika dijawab dengan terlalu panjang, misalnya, "Ya, saya makan siang tadi jam 12 dengan nasi dan ayam goreng di restoran," maka jawabannya itu terlalu berlebihan. Nah, yang kedua itu ada maksim kualitas. Nah, di sini maksim kualitas menekankan kejujuran. Penutur diharapkan hanya memberikan informasi yang benar dan dapat dipercaya. Nah, contoh maksim kualitas ini, ketika ditanya, "Apakah hari ini hujan?" penutur menjawab, "Menurut ramalan cuaca, ya." Jawaban ini jujur berdasarkan informasi yang ada. Nah, pelanggaran maksim kualitas menjawab pertanyaan yang sama dengan "tidak akan hujan", padahal tidak memiliki informasi yang valid atau berniat Nah, dalam hal ini, penutur memberi informasi yang tidak benar, yang menyesatkan pendengar. Nah, di sini ada maksim relevansi. Nah, maksim relevansi mengharuskan penutur memberikan respon yang relevan dan sesuai dengan topik pembicaraan. Nah, contohnya itu, jika ditanya, "Kamu lihat kunci saya?" maka jawaban relevan adalah, "Ya, tadi di meja," atau "Tidak, saya tidak melihatnya." Nah, jawaban ini sangat relevan dan fokus pada pertanyaannya. Pelanggaran maksim relevansi
Jika pertanyaan tentang kunci dijawab dengan, "Tadi saya bertemu teman di kafe." Nah, jawaban ini tidak relevan dengan pertanyaan dan mengalihkan pembicaraan ke topik yang lain tidak diminta. Nah, yang terakhir adalah maksim cara. Nah, di sini maksim cara berfokus pada bagaimana informasi disampaikan. Penutur harus menggunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan teratur. Nah, di sini contohnya itu jika diminta memberi arah, penutur menjawab, "Lurus saja sampai pertigaan, lalu belok kiri." Nah, jawaban ini jelas dan mudah diikuti. Nah, di sini ada pelanggaran maksim cara. Nah, menjawab menjawab permintaan arah dengan kalimat yang rumit seperti, "Nah, setelah kamu melihat bangunan besar, beloklah ke kanan meskipun seharusnya jalan lurus, kamu akan mengarahkan ke arah yang kamu inginkan." Nah, kalimat ini terlalu panjang dan berbelit-belit dan membuat pendengar itu bingung. Sekian presentasi video saya. Sekian, terima kasih.